Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama Sekwil DPW P3 Jabar, ada Kang Zeni Sofari, di mana kita ketahui bahwa P3 ini terus bertahan dari era Orde Baru bahkan hingga saat ini di era demokrasi menjadi partai yang tetap eksis di antara partai-partai lama dan juga partai-partai baru. Salah satu tantangan yang tentunya akan dihadapi di Jawa Barat adalah cukup banyaknya pemilih secara nasional dan bahkan kalau kita kerucutkan kembali pemilih yang juga cukup banyak adalah pemilih muda. Lantas seperti apa strategi yang akan dilakukan oleh P3 Jawa Barat guna menggait para pemilih muda ini, Kang? Ya, tercatat hampir 60% tentunya pemilih muda, termasuk di dalamnya ada pemilih pemula, pemilih yang baru pertama kali bertemu dengan pemilu, sehingga mereka perlu banyak asupan, perlu banyak asupan, masukan, sehingga karena mereka ini kan generasi Gen Z, Alpha juga termasuk di dalamnya, yang nyaris belum terkontaminasi, sehingga ruang manapun mereka akan banyak mencari tahu partai mana sesungguhnya yang bakal pas dengan pilihan mereka. Gitu. Nah, kita di beberapa kesempatan terus di berbagai kabupaten kota menyusur anak-anak muda termasuk para pemilih milenial dan juga Gen Z tersebut. Apa sih sesungguhnya keinginan mereka, kegelisahan mereka, terutama menghadapi pemilu. Karena kita sekarang sering jalan, kebetulan saya juga caleg di Dapil Subang Majalengka Sumedang, sudah mulai banyak berinteraksi dengan generasi tersebut. Mereka ada sebuah ekspresi kebebasan untuk mencurahkan gagasannya, idenya, inovasi, bahkan mungkin lebih atraktif lah dibanding kita pada saat dulu yang lebih muda di zamannya. Gitu. Jadi sentuhan-sentuhannya memang harus nyata. Ada. Lantas treatment seperti apa yang membedakan antara pemilih antara kolonial dan juga milenial? Ya. Seperti apa treatment yang dilakukan? Ya. Kolonial itu kan koloni berkumpul, bersatu ya koloni. Tapi kalau tadi milenial itu dia cenderung lebih independen, lebih bebas gitu. Sehingga hampir dipastikan setiap ada yang memaksa, mereka tidak akan mau. Gitu. Jadi mereka lebih enjoy dengan dunianya. Misalnya kemarin saya datang ke Sumedang, jadi dengan komunitas buku, pecinta literasi, gitu. Jadi mereka suka menuangkan gagasan, ide melalui curahan buku, tulisan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada kebebasan lah terkait itu. Ya kita support pada wilayah misalnya penulisan, cara penulisan yang baik, yang lebih memanusiakan manusia di situ. Jadi ada sentuhan-sentuhan yang nyata di situ, program-programnya gitu. Oke, baik. Dari raihan target 20 kursi, apakah juga 12 kursi. 12 kursi dari tadi minimal 9 kursi ya, kayak seperti itu. Apakah juga di dalamnya terdapat bacalek muda yang juga disajikan oleh P3? Ya, ada beberapa daerah dipastikan ada generasi mudanya, bahkan kemarin ada yang 21 tahun, 22 tahun sesuai minimum yang di batasan undang-undang. Gitu. Kita kemarin kumpulkan, kebetulan P3 punya sayapnya, ada GMPI, itu ada AMK, mereka berhimpun di situ khusus untuk menyuarakan kalau generasi muda itu perlu aktualisasi. Maka sayap-sayap partai itulah yang nanti mengaktualisasikan dari keinginan kader-kader P3 yang muda-muda. Gitu. Maka kegiatannya pun berbeda dengan orang tua gitu.
dengan apa yang tadi disebut koloni. Kolonial, ya? Itu. Oke. Itu. Baik, kalau saya tadi simak sedikit sempat menyinggung bahwa kelompok yang disasar adalah kelompok muda dalam tanda kutip basis religi Islam seperti itu. Apakah politik identitas masih digunakan oleh P3 terutama untuk menggait suara di Jawa Barat atau seperti apa tanggapan Anda? Ya. Saya pikir ruang manapun di Republik ini tidak ada yang terlepas dari namanya lepas dari produk politik. Ketika kita bicara kedikdayaan masjid misalnya, itu adalah produk politik. Masjid Al-Jabar dibangun semegah itu oleh gubernur lama, itu adalah bagian dari produk politik. Gitu. Sehingga ketika P3 khususnya konsen pada wilayah keagamaan, maka tidak perlu terlalu risau dengan politik identitas. Karena sesungguhnya politik hadir di ruang manapun. Mungkin P3 lebih konsen pada wilayah keagamaan, religi. Karena memang sesuai amanat para pendiri, gitu. Ya memang kita harus konsentrasinya pada salah satunya tentunya, pada wilayah itu. Baik. Nah, selain juga kita melihat perolehan suara nanti yang sudah ditargetkan di Jawa Barat dan tentunya juga Kang, kalau melihat juga dengan nanti misalnya perolehan suara di Jawa Barat, apakah juga ini akan berpengaruh terhadap perolehan suara secara nasional, terutama untuk mendukung salah satu tokoh nasional di kancah Pilpres mendatang. Seperti apa nih, Kang? Tahan dulu sebentar jawabannya ya. Kita akan mengetahui seperti apa sebetulnya juga, ataupun tokoh mana yang tampaknya akan cocok menjadi salah satu bagian yang akan diusung secara baik itu lokal ataupun juga secara nasional oleh P3. Namun kita akan bahas kembali, tetap bersama kami dalam Gaspol, Menggagas Politik.